saya Husnul Hatimarudi akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tanpa keberadaan fasilitas yang memadai, proses transfer pengetahuan dan pembentukan karakter peserta didik akan mengalami hambatan signifikan. Oleh karena itu, identifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan sarana prasarana menjadi langkah awal yang krusial dalam merumuskan solusi yang tepat dan efektif. Nah, sarana pendidikan merujuk pada berbagai jenis perlengkapan atau alat bantu yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya adalah buku pelajaran, alat tulis, media pembelajaran digital, alat peraga, serta perangkat laboratorium. Sarana berfungsi untuk membantu siswa dalam menerima dan memahami materi pelajaran secara lebih konkret dan menarik. Nah, adapun prasarana. Prasarana pendidikan adalah fasilitas fisik atau infrastruktur yang mendukung terselenggaranya proses belajar secara keseluruhan. Nah, ini mencakup kebangunan sekolah, ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, toilet, dan area olahraga. Meski tidak terlibat langsung dengan proses penyampaian materi, prasarana sangat penting karena menyediakan kenyamanan dan kelayakan dalam proses belajar mengajar. Menurut Saputra 2022, sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih mudah memahami pelajaran dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembelajaran. Lebih lanjut, menurut Nur Mujahidah 2022 menyatakan bahwa sarana merupakan alat yang digunakan langsung dalam pembelajaran, sedangkan prasarana merupakan fasilitas utama yang mendukung proses pendidikan secara tidak langsung. Nah, berdasarkan dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan fasilitas yang baik akan mendorong terciptanya pembelajaran yang bermutu. Oleh karena itu, pengelolaan serta pengadaan sarana dan prasarana yang tepat harus menjadi prioritas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Baik, perkenalkan saya Winda Lidiani, di mana saya akan menjelaskan sedikit terkait jenis-jenis permasalahan terkait sarana dan prasarana di dunia pendidikan. Ketahui, sarana dan prasarana menjadi instrumen penting dalam dunia pendidikan dan menjadi salah satu dari 8 standar nasional pendidikan di Indonesia. Ketersediaan fasilitas seperti lapangan, perpustakaan, lab, buku pelajaran, media pembelajaran sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan itu sendiri. Tetapi sebaliknya, apabila ketidaksediaan fasilitas-fasilitas ini akan timbul masalah-masalah yang nantinya akan menghambat dalam dunia pendidikan. Terdapat beberapa jenis-jenis permasalahan yang sering kita temui dalam dunia pendidikan terkait sarana dan prasarana. Di antaranya yaitu keterbatasan ruang kelas. Ruang kelas menjadi hal penting dalam proses pembelajaran karena menjadi ruang interaksi antara guru dan siswa. Namun, kenyataannya masih banyak kita temui dalam satuan pendidikan banyak ruang kelas yang tidak memadai atau ruang kelas yang tidak dapat menampung keseluruhan siswa-siswanya. Ruang kelas di sebuah sekolah, terkhususnya sekolah dasar, setidaknya memiliki 6 ruang kelas, baik dari kelas 1 hingga ruang kelas 6. Namun, kenyataannya ditemukan masih banyak ruang kelas yang belum cukup dan tidak memadai. Dalam beberapa kasus, sekolah terpaksa menggunakan gudang sekolah menjadi ruang kelas yang dapat menampung siswa-siswa. Nah, dalam beberapa artikel atau salah satu artikel yang saya temukan, dalam sekolah di Sigulung, Sekolah Dasar Negeri 013, di mana para siswa terpaksa menggunakan musola untuk belajar. Yang kedua adalah sekolah yang belum memiliki perpustakaan. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai sumber informasi dan tempat belajar bagi siswa. Namun, masih banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, yang belum memiliki perpustakaan. Tidak adanya perpustakaan di sekolah menjadi salah satu faktor yang menghambat akses siswa terhadap sumber belajar yang memadai.
Nah, menurut Kusuma Wardani dan Lesi Tiana pada tahun 2022, dampak dari tidak adanya perpustakaan itu di sekolah dapat terlihat dari kesulitan yang dialami siswa dalam mengakses sumber belajar. Akibatnya, siswa mengalami tantangan dalam mengikuti pembelajaran dan mengalami penurunan minat baca karena siswa lebih memilih menghabiskan waktu untuk bermain daripada membaca buku pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi dari isu yang kami ambil, yaitu faktor penyebab dari problematika sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi pendidikan yang berkualitas itu adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Namun di Indonesia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai masih menjadi tantangan besar, terutama tentunya di daerah terpencil. Nah, sekolah di daerah terpencil memiliki kondisi yang bangunan rusak. Jadi permasalahan ini meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya dana, hingga lemahnya sistem pemeliharaan dari fasilitas sekolah itu sendiri. Nah, banyak guru mengajar mata pelajaran di luar keahliannya. Di sisi lain, fasilitas seperti proyektor, lab, perpus tidak tersedia ataupun rusak parah. Nah, dana pendidikan pun kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Ketika pendanaan tak tepat sasaran, sekolah-sekolah terpencil menjadi korban utama. Selanjutnya itu kesenjangan antara kota dan desa menciptakan ketidaksetaraannya akses pendidikan. Anak-anak di pelosok seringkali tertinggal dan minimnya infrastruktur dan tingginya biaya pendidikan yang tentunya ya ada di pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Nah, kurikulum yang tidak sesuai kebutuhan lokal dan terlalu padat juga menjadi hambatan tersendiri dalam pengembangan potensi peserta didik. Itu nih. Baik, itu mungkin rangkuman dari bab 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya Salwa Alia akan membahas bab 4 terkait dengan dampak permasalahan sarana dan prasarana terhadap pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam mendukung proses pendidikan yang efektif. Nah, fasilitas yang memadai tentunya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, interaktif, dan produktif. Nah, sayangnya masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan fasilitas yang berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan dan kesenjangan antara wilayah. Nah, dampak yang pertama yaitu dampak terhadap proses pembelajaran. Jadi menurut Triani dan Purba pada tahun 2022, ruang kelas yang nyaman, laboratorium, dan perpustakaan itu mendorong kelancaran belajar. Nah, teknologi seperti komputer dan internet juga meningkatkan interaktivitas. Nah, tentunya fasilitas yang dikelola dengan baik, termasuk kegiatan pelatihan dan ekstrakurikuler, ini meningkatkan efektivitas belajar serta interaksi sosial dari siswa. Nah, kemudian pengelolaan fasilitas yang baik tentunya berbanding lurus dengan peningkatan performa pendidikan kita saat ini. Yang kedua, ada dampak terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa. Jadi, hubungan positif antara kelengkapan fasilitas dan prestasi akademik siswa itu sangat berpengaruh. Nah, rata-rata sarana yang lengkap berkontribusi pada nilai akademik yang tinggi tentu akan menghasilkan pendidikan yang lebih memuaskan lagi. Nah, tentunya akan membuat lebih nyaman dan membuat siswa lebih paham dan semangat dalam belajar. Nah, kemudian yang ketiga ada dampak terhadap guru dan tenaga pendidik. Nah, jadi di sini menurut Udin, fasilitas yang memadai meningkatkan kenyamanan dan produktivitas guru. Nah, ruang kerja yang baik dan alat bantu mengajar mendukung penerapan metode pembelajaran variatif. Nah, tentunya hal ini berdampak pada kualitas pengajaran, motivasi kerja, dan kepuasan profesional dari guru. Kemudian yang terakhir ada ketimpangan akses dan kualitas pendidikan.
Nah, jadi ketimpangan fasilitas menciptakan kesenjangan hasil belajar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, sekolah di kota umumnya itu memiliki fasilitas yang lengkap, sedangkan sekolah di desa itu sering kekurangan. Nah, hal ini tentunya berdampak pada kualitas pembelajaran dan peluang siswa dalam mencapai prestasinya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah di perkotaan juga masih ada yang kekurangan sarana dan prasarana. Jadi ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik ini tidak hanya meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga berperan dalam pemerataan kualitas pendidikan. Jadi untuk itu perlu kita perhatikan dengan serius dari pemerintah dan semua pihak untuk melihat bagaimana kebutuhan dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pendidikan kita saat ini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya terkait dengan dampak permasalahan pendidikan pada sarana dan prasarana. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas materi pada bab 5, yaitu solusi dan upaya dalam mengatasi permasalahan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Nah, permasalahan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih menjadi hambatan utama dalam menunjang proses pembelajaran, terutama di daerah terpencil. Nah, di sini kami mengutip beberapa pendapat para ahli, yaitu menurut Alin Nikita dan kawan-kawan pada tahun 2023, Saputra dan Setiawan pada tahun 2024, serta Lisnawati dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang membahas topik yang sama, yaitu solusi terhadap permasalahan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Nah, adapun strategi yang ditawarkan yaitu yang pertama, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, diperlukan komitmen bersama dari seluruh warga sekolah dalam menjaga dan merawat fasilitas pendidikan, kepemimpinan yang tegas, dan kebijakan internal yang mendukung sangat dibutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan dana bisa diatasi melalui kerjasama antar sekolah dengan pemerintah pusat dan daerah. Nah, serta dukungan masyarakat dan orang tua. Transparansi dalam pengelolaan dana juga penting untuk menghindari penyalahgunaan. Kemudian yang ketiga yaitu pendidik dituntut untuk kreatif dalam menyusun metode pembelajaran yang menarik meskipun sarana terbatas, serta mampu memanfaatkan barang bekas atau sumber daya yang ada. Kemudian yang keempat, dalam manajemen sarana dan prasarana terdapat 8 tahap penting. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Nah, tahapan ini harus berjalan sesuai prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Kemudian yang kelima yaitu peran pemerintah dan pendataan menjadi kunci. Nah, pemerintah harus meningkatkan anggaran, memberikan beasiswa, insentif bagi guru di daerah, serta mendata dan memperbaiki infrastruktur yang rusak. Nah, agar pendidikan di Indonesia ini merata. Nah, dengan kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah, pengelolaan sarana prasarana bisa menjadi lebih efektif dan mendukung pendidikan yang berkualitas untuk semua anak bangsa di Indonesia ini.